Sesaat kemudian sampailah Dewi yang menghampiri mereka. "Loh Den Ayu, kenapa di sini? Di sini bau Den?" sapa Surodipo. "Aku mau bicara sebentar denganmu. Dan Kang Kentus, bisa tolong tinggalkan kami dulu?" jawab Dewi sambil meminta Kentus untuk meninggalkan mereka. "Baik Den," angguk Kentus. Dia pun pergi untuk mempersiapkan para prajurit Kademangan dan para pemuda desa untuk bersiap menghadapi serbuan Kademangan Watu Gamping. "Den Ayu, apa perlu kuda? Atau ada yang harus saya lakukan?" tanya Surodipo. Dewi tersenyum manis pada Surodipo sembari menggelengkan kepala. "Tidak, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah menolongku kemarin di pinggir sungai itu." "Ah, itu bukan apa-apa Den. Saya hanya melakukan kewajiban saya saja. Kamu juga telah menolong ayahku dari sergapan para mayat hidup. Dan aku yakin selama ini kamu yang selalu menolong ibuku ketika diserang teluh. Seperti yang kemarin kamu lakukan saat menolong ibuku yang kesurupan." "Saya tidak melakukan apa-apa Den Ayu. Saya hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Nyi Demang." "Jangan terlalu merendah Surodipo. Kamu tahu, dulu sebelum kedatanganmu kemari, sakit ibu lebih parah. Jika teluh itu sudah menyerang ibu, bisa kesakitan sampai semalaman. Berbagai dukun dan orang pintar kami undang untuk menyembuhkan ibu, tapi tidak ada yang berhasil. Malah ada seorang dukun yang jadi linglung ketika berusaha menolong ibu," papar Dewi. Gadis ini kemudian menatap langit senja yang nampak begitu indah hari itu. Matanya seolah menerawang jauh ke masa lalu. "Dulu suasana di rumah ini tidak begini. Hawanya adem dan membuat kami penghuninya tentram tinggal di sini. Sejak ayah mengenal dan lalu menikahi Nyi Narasati, semuanya berubah. Suasana di rumah ini menjadi aneh. Hawanya panas dan sumpek, apalagi kalau malam tiba. Selalu ada fenomena alam yang aneh. Suasananya pun jadi sangat menakutkan. Seolah ada yang mengintai rumah ini dari segala sudut. Kadangkala aku tidak bisa tidur, keringat dingin terus bercucuran. Takut. Mengapa takut dan mengapa takut? Aku sendiri tidak tahu. Aku hanya bisa merasakannya." Surodipo hanya menundukkan kepalanya, terdiam mendengar penuturan putri tunggal Kidemang yang bertubuh sintal dan molek tersebut. Dewi pun meneruskan ceritanya. "Dulu desa ini juga sangat tentram, rakyatnya juga makmur. Meskipun dulu ada sedikit perselisihan dengan Demang Kuntala, ayah Demang Srawean dari Watu Gamping, karena Kademangan ini menyatakan ikut masuk ke wilayah Mataram, tapi tidak sampai menyebabkan pertikaian, apalagi sampai ada pertumpahan darah. Tapi semenjak Demang Srawean naik menggantikan almarhum ayahnya, mulailah perselisihan antara Kademangan ini meruncing. Demang Srawean yang menyewa para pendekar bayaran selalu membuat rusuh dan memancing keributan, sehingga rakyat kami banyak yang merasa hidupnya tidak tentram karena selalu diganggu orang-orangnya Demang Srawean. Ayah dan para sesepuh desa pun sering berunding untuk mengatasi masalah ini, tapi kami seolah selalu menemui jalan buntu. Low Tower.
karena kami harus berhati-hati sebab Watu Gamping masuk ke wilayah Pajang. Di lain pihak, posisi kami sangat sulit karena dulu sebelum ada Mataram, Watu Galuh masuk ke wilayah Pajang. Setelah Perdikan Mataram berdiri, ayah memutuskan untuk bergabung ke Mataram. Jadi jika ada peperangan antara Watu Galuh dengan Watu Gamping, kami khawatir pihak Pajang akan menyerbu kemari. Tutur Dewi. Dewi kemudian melirik Surodipo sambil tersenyum. Tetapi keadaan di rumah ini menjadi lebih baik setelah kehadiranmu di sini. Serangan Teluh pada ibu pun tidak sehebat dulu. Aku yakin itu sebab kamu mampu menghalau Teluh itu, karena sudah 2 kali aku menyaksikannya dengan mataku sendiri. Dan Ayu terlalu memuji. Saya hanya tukang kuda biasa saja yang kebetulan bekerja pada ayah Den Ayu. Den Ayu, maaf kalau saya lancang. Apakah Ki Demang mengenali Nyi Narasati setelah terlibat perselisihan dengan Demang Serawean? Tanya Surodipo. Dewi mengangguk. Benar, ayah mengenal Nyi Narasati setelah terlibat konflik dengan Demang Serawean. Tunggu, jadi maksudmu? Maaf Den, saya tidak berani menuduh. Bukan maksud saya menuduh sembarangan, ujar Surodipo. Dewi mengangguk-angguk. Kalau dipikir memang aneh, ayah pertama kali bertemu Nyi Narasati di sebuah warung makan di pasar desa ini. Dia adalah pelayan di warung itu yang suka menggoda para pria. Tiba-tiba saja ayah jatuh cinta padanya dan nekat menikahinya, meskipun kami sekeluarga menentangnya. Hanya berselang 5 hari dari pertemuan pertamanya, ayah langsung menikahi Nyi Narasati. Untunglah perempuan laknat itu belum hamil oleh ayah. Surodipo menyeringai penuh makna. Kemudian dia berkata, Den Ayu, siapa orang yang meneluh Nyi Demang akan kita ketahui kalau kita bisa mengalahkan teluh yang dikirim olehnya. Lalu kita tangkap siluman pengirim teluhnya. Dewi mengangguk pelan. Benar, Surodipo, tolonglah ibuku. Aku sudah tidak sanggup melihat penderitaannya. Apalagi malam ini adalah malam weton ibuku. Pintanya. Insya Allah Den Ayu, kita minta semuanya pada Gusti Allah, agar Gusti Allah berkenan melindungi dan menolong kita semua, sahut Surodipo. Malam harinya di rumah Nyi Narasati, Nyi Narasati yang berpakaian dan berjubah serba putih keluar dari dalam kamarnya. Di ruang tengah, Ki Demang Serawean sudah menunggu. Kau sudah siap, Nyai? Tanya Demang Serawean. Aku sudah siap. Inilah saat yang paling tepat untuk menghabisi wanita tua itu, karena ini malam wetonnya, tegas Nyi Narasati. Bagus, kalau begitu aku juga mau pamit. Aku akan segera menggempur Kademangan Watu Galuh. Oh ya, setelah menghabisi Nyi Demang, sekalian habisi juga tukang kuda yang jadi penghalang kita itu. Pungkas Ki Demang Serawean. Baik Kakang, kejayaan kita akan dimulai malam ini. Kita akan segera menjadi sultan dan ratu penguasa tanah Jawa, sahut Nyi Narasati. Seperginya Demang Serawean, Nyi Narasati masuk ke kamar belakang.
Nyi Narasati kemudian menyusun berbagai macam sesajen yang sudah ia siapkan di bawah sebuah patung berhala yang amat menyeramkan. Kemudian menyalakan dupa dan kemenyan, lalu menaburkan kembang 7 rupa di tempat perdupaan. Aroma wangi dupa, kemenyan, dan kembang 7 rupa segera semerbak memenuhi ruangan tersebut. Rupanya di kamar inilah Nyi Narasati melakukan pekerjaannya sebagai dukun teluh. Dari ruangan inilah dia meneluh Nyi Demang. Nyi Narasati kemudian duduk bersimpuh di hadapan patung berhala. Dia bersedekap dan memejamkan matanya. Mulutnya mulai berkomat kamit membaca mantra. Gong bocah, dengar mantraku. Kupanggil kau datang. Ku sebut kau menyahut. Bocah lanang, lakukan tugasmu. Bocah bajang kemulan dan berkasur awat, bermandi cahaya bulan. Ku sediakan sajen dan asap menyan. Datang, datanglah. Terdengarlah suara geraman dahsyat menggetarkan rumah Nyi Narasati. Seketika itu angin deras yang panas bertiup kencang menghamparkan aroma bangkai yang menusuk. Langit malam yang tadinya cerah langsung berawan mendung, kemudian disusul petir berkilatan menggelegar. Suara raungan serigala dan burung gagak serta korean kodok riuh berbunyi. Tiba-tiba seekor burung gagak hitam terbang masuk ke dalam ruangan tersebut lewat jendela yang terbuka. Burung gagak hitam tersebut bertengger di pundak patung berhala. Dia berkauan parau beberapa kali dan wush, suara kauan gagak tersebut berubah menjadi suara geraman raksasa. Berbarengan dengan berubahnya burung tersebut menjadi sosok iblis cebol yang sangat mengerikan. Iblis cebol ini kemudian melompat ke pelukan dada Nyi Narasati. Lalu bagaikan menggendong anaknya sendiri, Nyi Narasati menyuapi iblis cebol itu segelas darah ayam cemani. Kau akan kuberi makanan yang lebih lezat, dan kau juga boleh menghisap susu dan darahku kalau sudah menyelesaikan tugasmu. Tugas apa? Tanya si iblis cebol itu dengan manja. Bunuh istri Demang itu dan bunuh tukang kuda yang selalu mengganggu pekerjaanmu itu. Perintah Nyi Narasati yang kemudian mengambil sebatang tombak kecil dengan landaiannya yang hanya sejengkal, kemudian memberikannya pada iblis cebol tersebut. Tombak ini sudah kuberi warangan dan racun bisa, Kobra Raja. Gunakan ini untuk membunuh tukang kuda itu. Meskipun ia memiliki ilmu kebal, kulitnya pasti akan tembus oleh tombak ini. Dia pasti mati oleh racun warangan dan bisa Raja Kobra ini. Baik Nyai, asalkan kau ingat janjimu, ucap si iblis cebol seraya menerima tombak kecil dari Nyai Narasati. Kemudian wush, dia melesat menjadi bola api berwarna biru, terbang melewati jendela kamar tersebut untuk menuju ke rumah Ki Demang Suroloyo. Sementara itu pada waktu yang sama di rumah Ki Demang Suroloyo, seperti malam-malam sebelumnya, angin bertiup dengan sangat deras.
Deru angin panas yang bertiup bergantian dengan angin yang sangat dingin bersamaan dengan aroma bangkai tajam menusuk hidung. Langit malam yang tadinya cerah langsung berubah mendung dan halilintar pun terus berkilat, lalu menggelegar memecah kesunyian malam. Suara kauan burung gagak, burung hantu, raungan serigala, korean kodok terdengar bersahutan dengan ringkikan kuda Ki Demang yang menjadi binal di istal kuda. Kabut tebal pun perlahan turun di sekitar rumah Ki Demang yang anehnya tidak tertiup oleh angin deras yang berhawa panas dan dingin tersebut. Di dalam kamarnya, Nyi Demang ditemani oleh Ki Demang Suroloyo, Dewi, dan Kilir Boyo ayah kandungnya Nyi Demang yang merupakan mantan Demang Watugaluh. Di pendopo, Surodipo nampak berjaga. Perwira Mataram yang sedang menyamar ini duduk bertafakur. Dalam hatinya, ia membaca doa-doa yang dianjurkan oleh gurunya apabila sedang menghadapi kejadian seperti ini. Bismillah, ya Gusti Allah, Engkaulah Sang Maha Penguasa. Semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak-Mu. Tolonglah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk dapat melenyapkan kezaliman dari dunia ini. Bisiknya dalam hati. Surodipo kemudian melangkah keluar dari pendopo. Dia berjalan ke arah halaman belakang menuju ke bagian luar kamar Ki Demang, sambil terus menengok ke atas memperhatikan langit malam yang gelap mendung, yang sesekali diterangi kilat halilintar. Sementara di dalam kamarnya, Nyi Demang mulai gelisah. Ia mendengar suara tawa raksasa yang tidak terdengar oleh orang lain. Ia merasa seolah sedang berada di dalam goa yang sangat gelap dan menyeramkan, yang dipenuhi para makhluk dewana yang tampangnya sangat mengerikan. Di luar, saat Surodipo sedang memperhatikan langit malam di atas kepalanya, tiba-tiba seseorang menepuknya dari belakang. Surodipo kaget dan hendak menyerang orang yang menepuk pundaknya. Tapi ternyata orang itu adalah Dewi, putrinya Ki Demang. Untunglah ia masih bisa menahan serangannya. Dan Ayu, sedang apa di sini? Kenapa tidak menemani Nyai Demang? Aku penasaran, Surodipo. Aku ingin melihat wujud teluh itu, jawab Dewi. Tapi itu sangat berbahaya, Den Ayu, tukas Surodipo. Surodipo, aku harus berani menghadapi teluh itu. Untuk itu aku harus berani melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tegas Dewi. Surodipo yang memahami bahwa putri Ki Demang tersebut adalah gadis pemberani yang sangat keras kepala, pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, jika sudah ada fenomena alam seperti ini dan binatang-binatang sudah mulai gelisah, biasanya dia sudah hampir datang. Dewi pun menengadahkan kepalanya untuk melihat langit malam. Saat itulah terdengar suara menderu-deru yang sangat ganjil sekaligus menakutkan. Bulu kuduk gadis ini pun langsung berdiri, namun ia memberanikan diri untuk tetap melihat ke atas. Surodipo, kau dengar suara itu? Saya mendengarnya, Den. Daru itu sedang berputar-putar melintasi langit di atas rumah ini, jawab Surodipo. Bisakah aku melihatnya? Tanya Dewi.
Maaf Den Ayu, permisi. Suradipa kemudian mengusap mata Dewi. Maka kemudian gadis ini pun dapat melihat apa yang sedang dilihat oleh Suradipa. Sebuah bola api berwarna biru tua nampak sedang berputar-putar melintasi langit di atas rumah Ki Demang. Ya, sekarang aku dapat melihatnya. Itukah wujud teluh itu? Benar, itu teluh Candramuka. Dia semacam siluman yang bisa disuruh tuannya untuk menyerang dan membuat menderita orang yang disasar oleh tuannya. Jelas Suradipa. Bola api berwarna biru tua tersebut terus berputar-putar melintasi langit di atas rumah Ki Demang sampai tiba-tiba wush, bola api tersebut melesat turun ke atas atap kamar Nyi Demang. Ceker. Bola api itu meledak menimbulkan asap berwarna biru pekat. Bersamaan dengan hal tersebut terdengarlah suara jeritan Nyi Demang dari dalam kamarnya. Suradipa dan Dewi pun langsung berlari masuk ke dalam rumah menuju kamar Nyi Demang. Dengan perlahan Dewi membuka pintu kamar ibunya. Di dalam kamar Nyi Demang nampak sedang berteriak-teriak kesakitan dan sedang ditenangkan oleh Ki Demang dan Kilir Boyo. Dewi melompat mundur saking terkejutnya melihat makhluk cebol gaib yang sangat menyeramkan yang sedang menginjak-injak, memukuli dan mencakar tubuh Nyi Demang. Kurang ajar, Suradipa, tangkap makhluk cebol itu, geram Dewi. Baik Den Ayu, tolong bawa Ki Demang dan Kilir Boyo mundur, angguk Suradipa. Dewi pun memberitahu agar Ki Demang dan kakeknya untuk keluar dari kamar. Sementara di palang pintu, Suradipa bersih-dekap sembari memejamkan matanya. Kemudian dia menghampiri makhluk cebol tersebut. Si siluman cebol yang mengetahui bahaya sedang mengancamnya langsung berbalik dan melompat menerjang Suradipa. Yang diserang segera menangkap tubuh cebol penyerangnya, sedangkan Nyi Demang berhenti berteriak. Tiba-tiba matanya dapat melihat sesosok makhluk cebol yang sangat mengerikan yang sedang bergumul dengan Suradipa. Jadi makhluk itukah yang membuatku menderita selama ini? Desahnya. Dewi, Ki Demang dan Kilir Boyo yang kini dapat melihat sosok makhluk gaib tersebut bergidik ngeri sambil terus melangkah mundur. Sementara Suradipa terus menahan makhluk cebol yang dari mulutnya terus keluar suara berkoak seperti suara burung gagak. Berkali-kali makhluk ini berusaha berontak dan menggigit Suradipa. Namun pemuda ini mampu terus menahannya. Kurang ajar kau orang Mataram, berani kau menggangguku, geram makhluk gaib tersebut dengan suara bak seorang raksasa. Aku hanya tak bisa membiarkan kamu dan tuanmu terus membuat orang yang tidak berdosa menjadi korban kebiadaban kalian. Pulanglah kamu kepada majikanmu dan bawa majikanmu kemari, tegas Suradipa. Baik, kalau begitu sekalian aku habisi kau orang Mataram, tukas makhluk cebol tersebut. Orang Mataram? Tanya Ki Demang yang mendengar suara makhluk gaib tersebut sambil saling pandang dengan Kilir Boyo. Sudah kuduga, Suradipa bukan orang sembarangan. Mungkin dia utusan dari Gusti Senopati. Lanjutnya,
Surodipo, ternyata dia prajurit Mataram, bisik Dewi dalam hatinya sambil terus menyaksikan peristiwa mengerikan di depan matanya. Si makhluk cebol menggeram dahsyat sambil berontak. Ia berhasil lepas dari tangan Surodipo dan melompat ke bagian tengah ruang keluarga. Dia merentangkan tangannya sambil menggeram hebat. Tiba-tiba angin badai yang sangat panas berbau tanah kuburan yang menusuk menderu-deru bertiup dengan derasnya. Ki Demang langsung memegangi Dewi, sementara Kilir Boyo pun langsung membaca doa-doa yang sebisa-bisanya yang bisa ia ingat saat itu. Oh, makhluk cebol tersebut menggeram panjang dan wush, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi sesosok makhluk tinggi besar yang tingginya hampir seatap rumah. Rambutnya jabrik aut-autan. Di kepalanya tumbuh tanduk panjang seperti tanduk seekor banteng raksasa. Matanya merah semerah darah. Sekujur tubuhnya berbulu lebat berwarna hitam pekat. Sebuah tanduk tumbuh mencuat di kening di atas antara kedua matanya. Kedua taringnya tumbuh memanjang. Giginya bergerigi bagaikan gergaji. Di punggungnya tumbuh sayap raksasa bagaikan sepasang sayap burung gagak. Sementara Surodipo tetap tenang namun tetap waspada melihat perubahan wujud siluman tersebut. Makhluk gaib ini kemudian mengeluarkan sebuah tombak kecil yang berubah menjadi tombak raksasa dari balik punggungnya. Kubunuh kau orang Mataram. Ya! Siluman itu menerjang dengan tombaknya. Surodipo melompat menghindari. Brak! 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 Makhluk itu mengamuk terus mencecar Surodipo dengan tombaknya. Namun semuanya bisa dihindari Surodipo dengan baik. Siluman tersebut terus mengamuk dan mengobrak-abrik rumah Ki Demang sampai tembok rumah Ki Demang yang terbuat dari jati tua yang sangat tebal ambrol oleh serangan siluman tersebut. Surodipo pun menggunakan kesempatan ini untuk melompat keluar rumah lewat atas atap rumah. Si siluman segera menyusulnya keluar dengan membobol tembok rumah Ki Demang. Guru, saya terpaksa akan menghunus keris Kiai Guntur Geni karena terpaksa untuk menghadapi siluman ini, bisik Surodipo dalam hatinya sambil menghunus keris pusakanya dari balik pinggangnya. Sekonyong-konyong angin yang sangat panas bertiup dengan derasnya menderu-deru sehingga suaranya bagaikan suara raungan 100 setan yang sedang marah. Halilintar pun langsung menggelegar ketika Surodipo menghunus kerisnya. Siluman itu langsung melangkah mundur dengan wajah ketakutan melihat keris pusaka di tangan Surodipo. Kenapa? Kau takut dengan kerisku ini? Bagaimana kalau kau menyerah saja dan katakan siapa tuanmu yang mengirimmu? Dengan begitu aku akan mengampunimu, ancam Surodipo. Namun si siluman itu menjadi nekat. Ia menerjang Surodipo dengan tombak raksasanya pemberian Nyi Narasati. Dengan tenang Surodipo acungkan kerisnya ke muka. Kemudian dia pentangkan kerisnya untuk menahan tombak si siluman. Trang! Tombak di tangan siluman itu langsung hancur menjadi abu ketika beradu dengan keris Kiai Guntur Geni di tangan kanan Surodipo.
Suradipa pun langsung menerjang si siluman. Dia berhasil mencengkram batok kepala siluman, kemudian membabatkan kerisnya pada satu tanduk di kepala siluman tersebut. Rang! Ah! Siluman itu meraung dahsyat ketika salah satu tanduknya patah oleh keris pusaka Suradipa. Tras! Ah! Kembali makhluk itu menjerit ketika tangan kanannya putus ditebas oleh ujung keris Suradipa. Darah berwarna hitam yang amat panas menyembur, memuncrat kemana-mana dari luka lengannya yang putung. Sekonyong-konyong makhluk tersebut pun berubah menjadi makhluk cebol seperti tadi yang merupakan wujud aslinya, dengan salah satu tanduk di kepalanya yang patah. Dia langsung bersujud di kaki Suradipa. Ampuni saya Tuan Pendekar, saya mau bertobat, ampun, ratapnya sambil merintih kesakitan. Mungkin sebaiknya aku mengampuninya untuk memancing Nyai Narasati, pikir Suradipa dalam hatinya. Kemudian ia mencengkram batok kepala siluman cebol itu dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menodongkan kerisnya pada batang hidung siluman. Benar, kau mau bertobat? Benar Tuan, ampun. Baiklah, kau akan aku ampuni, asalkan kau katakan sejujurnya, siapa yang mengirimmu untuk meneluh Nyi Demang? Nyi Narasati yang menyuruh hamba untuk meneluh Nyi Demang dan mengganggu kehidupan keluarga Ki Demang Suraloyo. Ki Demang yang mendengarnya terkejut. Kemudian dia menghampiri siluman itu yang masih dicengkram Suradipa. Benarkah yang kau katakan? Kau dikirim oleh Nyi Narasati istriku? Benar, saya hanya makhluk suruhan. Saya disuruh Nyi Narasati. Katakan, siapa sebenarnya Nyi Narasati? Bentak Suradipa sambil mengeraskan cengkramannya pada batok kepala si siluman cebol. Nyi Narasati adalah dukun teluh yang berdiam di puncak Gunung Merbabu. Dia lalu didatangi Demang Sraweyan yang meminta bantuannya karena Demang itu ingin jadi raja. Sasaran pertama Demang Sraweyan adalah Kademangan Watugaluh. Maka dari itu Nyi Narasati mengirim saya untuk mencelakai dan mengganggu keluarga Demang Suraloyo, tutur si siluman cebol. Jadi yang membangkitkan para mayat hidup untuk menyerangku di kuburan itu ulah Nyi Narasati? Tanya Ki Demang. Benar, angguk si siluman. Ya sudah, sekarang kau kuampuni, asalkan kau berjanji untuk pulang ke alammu dan tidak akan mengulangi perbuatanmu lagi untuk mengganggu dan mencelakai manusia. Kalau tidak, aku yang akan menghabisimu dengan keris ini, ancam Suradipa. Baik Tuan Pendekar, saya akan pulang ke tempat asal saya di Gunung Merbabu. Tapi kamu kembalilah dulu pada Nyi Narasati. Katakan semuanya bahwa kau telah gagal. Suruh dia datang kemari untuk meminta maaf. Setelah itu kau boleh pulang ke tempat asalmu, pungkas Suradipa. Baik Tuan. Hush. Siluman itu berubah menjadi burung gagak berwarna hitam, kemudian terbang ke angkasa dan berubah menjadi bola api berwarna biru yang melesat ke arah barat.